Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, kalian absen dahulu di Google Form. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali terjadi perselisihan dan kejahatan di masyarakat. Misalkan tawuran, pencurian, pembunuhan, perzinahan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Semua terjadi karena dalam hatinya tidak ada petunjuk hidup bagi para pelakunya. Andai kata bagi para pelaku tersebut memiliki petunjuk, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Disinilah peran dari iman kepada kitab Allah, karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia. Namun, kitab suci tersebut tidak mempunyai manfaat apabila dalam hatinya tidak terdapat iman untuk menerima dan juga mengamalkan. Sehingga dengan demikian kita harus mengimani terhadap kitab Allah supaya kitab tersebut membawa manfaat bagi kita. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab itu mengandung perintah, larangan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Cara beriman kepada kitab Allah. Untuk cara beriman kepada kitab Allah tidaklah sama antara kitab yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing kitab turunnya berbeda-beda, sehingga cara beriman kepada kitab-kitab tersebut juga berbeda. Iman kepada kitab sebelum Al-Quran, ada 2 cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu dengan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tentu saja kitab tersebut masih asli, belum berubah dari ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak wajib untuk mengikuti ajaran dari kitab-kitab tersebut. Ini disebabkan karena kita merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW yang hanya berkewajiban untuk taat kepada apa saja yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan iman kepada kitab Al-Quran, ada 3 cara beriman kepada kitab Al-Quran, yaitu yang pertama, meyakini terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurnian dan terjamin kebenarannya. Yang kedua, mempelajari isi Al-Quran, karena tanpa kita mempelajari kandungannya, kita tidak akan tahu apa isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, menjalankan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran secara konsisten dan konsekuen.
Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar dari Allah. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu. Perintah menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atayna Dawuda zabura. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 30. Allahi minasy syaithanir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna
dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Berikut ini adalah para nabi yang memperoleh suhuf. Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf, Nabi Syis 60 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Beriman kepada kitab-kitab Allah, cara beriman kepada kitab Allah, dan nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.